Ini mungkin ada benernya ya. Jadi memang kalau yang gua tahu ya, di Malaysia ini Saya bikin Assalamualaikum. Itu ibu. Subhanallah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Jahit sepatu, bawa barang-barangnya sambil keliling. Pekerjaan ini kalau di Indonesia itu masih ada. Tapi kalau di Malaysia tidak ada, sahabat-sahabatku semua. Memang apa yang dikatakan Mas Aisar Khalid ini benar-benar saya sangat bersetuju. Kenapa? Alasan beliau lebih memilih di Indonesia untuk berbagi. Ya, faktanya memang di Indonesia itu, sahabat-sahabatku semua, banyak orang-orang tua yang masih bekerja berat. Mungkin kalau di Malaysia, orang-orang tersebut itu sudah beristirahat di rumah ya, karena sudah menikmati hasil kerjanya. Dan biasanya kalau di Malaysia itu kalau kita kerja itu ada uang simpanan tuanya. Begitu sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau misal kata sudah berumur ya enak, karena mereka kerja masih muda, kemudian ada simpanan uangnya tersendiri, ya tinggal bermain dengan anak cucunya. Kemudian ramai juga netizen yang mempertikaikan. Alasan Mas Aisar Khalid buat konten di Indonesia mungkin hanya untuk famous atau gimana, atau sambutannya memang begitu ramai kalau di Indonesia. Mas Aisar Khalid ini di Malaysia sambutannya juga ramai, berjuta-juta juga, dan selalu berbagi kepada masyarakat Malaysia. Tak pilih-pilih lah, tak kisah lah dari bangsa mana. Jadi kalau belum lihat video Mas Aisar Khalid yang video lama-lamanya, jangan asal berkomentar lah sahabatku semua. Misi beliau kan sangat mulia. Jadi pada intinya stoplah untuk berkomentar yang negatif. Bukan hanya Mas Aisar Khalid saja ya. Banyak loh sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, usahawan-usahawan daripada Malaysia yang sering berkunjung ke Indonesia. Mereka juga berbagi kebaikan di Jakarta. Ya, karena Jakarta kan merupakan salah satu pusat ibu kota yang dimana tempat wisatanya juga banyak yang menarik, perbelanjaannya. Bahkan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia itu juga suka sekali berbelanja di Jakarta karena dinilai lebih murah. Orang Jakarta kalau ke Malaysia katanya Malaysia lebih murah, orang Malaysia kalau ke Jakarta katanya Jakarta lebih murah. Jadi pada intinya ya mari kita saling mendukung satu sama lain. Jangan ada yang berkomentar saling berselisih di media sosial sahabatku semua. Mari kita memberikan komentar yang menginspirasi. Oke, saya juga akan menceritakan pengalaman saya ketika saya berada di Malaysia. Mungkin ini akan sedikit mengagetkan sahabat-sahabatku semua ya. Karena apa? Saya di negara sendiri saja belum pernah mendapatkan pengalaman seperti itu. Kalau tidak di Malaysia, mungkin saya juga tidak akan mengalami pengalaman yang seperti ini. Dulu saya belum punya konten ya. Dan pada waktu itu saya makan di sebuah restoran yang berada di bandar atau di kotanya. Tiba-tiba ketika saya mau membayar, ternyata ada orang yang sudah membelanja makanan saya. Waktu itu memang beliau berada di samping saya. Dan dia bertanya, daripada mana Wak? Saya jawab, saya dari Indonesia. Indonesia mana? Jawa. Oh, kerja apa? Bertanya-tanyalah sembang-sembang. Dan tak sangka apa yang dilakukan oleh orang Malaysia ini. Ternyata makanan yang saya makan itu dibayari oleh orang tersebut. Mungkin kalau di negara lain saya tidak akan menemukan pengalaman seperti itu. Dan ini merupakan salah satu budaya orang Malaysia ya. Memang di Malaysia itu budaya memberinya itu begitu sangat kuat sahabat-sahabatku semua. Nah, di sini saya juga ingin bercerita sedikit. Di Malaysia kerja dengan gaji sekitar 7 juta itu masih dianggap orang yang kurang mampu, dan itu juga mendapat bantuan daripada pemerintahnya beberapa bulan sekali ya, dapat uang lah sekitar
kalau dirupiahkan 1 juta lebih. Karena saya punya teman yang dimana gajinya itu sekitar 7 jutaan. Itu kalau di Malaysia itu dianggap kurang mampu. Tapi kalau di Indonesia itu dianggap ya cukup lah. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Ini bukan tentang perbandingannya. Ini bukan tentang perbandingan ya, tetapi saling berbagi informasi biar kita saling mendapatkan informasi yang tepat. Intinya bukan membanding-bandingkan. Oke, langsung kita reaction videonya. Ini mungkin ada benernya ya. Jadi memang kalau yang gua tahu ya, di Malaysia itu memang kan dia ada 3 ras besar ya. Ini bukan rasis ya, 3 ras besar di Malaysia: Chinese, Melayu, India. Dan setahu gua mereka itu punya seperti preference masing-masing lah untuk artis-artisnya. Mungkin yang Chinese lebih suka yang asli dari Tiongkok, ya kan. Kemudian yang ras Indian dia lebih suka juga artis-artis yang dari negara asal mereka gitu. Nah, yang Melayu ya pastinya juga suka yang ras Melayu juga ya. Yang artinya ya gitu, negara Malaysia kan penduduknya nggak begitu banyak. Udah gitu kebagi-bagi lagi menjadi ras-ras gitu kan. Ya mungkin akan susah buat seorang Aisyar Khalid untuk famous di sana ketika dia ke Indonesia, ya kan. Sekian ratus juta penduduk Indonesia ini mereka bisa berbahasa Indonesia gitu kan. Sehingga preference musik, preference artis, preference selebgram mungkin aja bisa sama gitu. Ya jadilah mungkin dia lebih suka di Indonesia gitu kan, berbagi atas nama berbagi gitu ya. Yang dia rasa mungkin jauh lebih viral dibandingkan dia buat konten di Malaysia. Mas, di Malaysia itu warganya hidup bersatu padu. Dan di sini rukun-rukun aja loh mas. Nggak ada lah yang membeda-bedakan kau bangsa ini, kau bangsa itu. Nggak ada mas. Dan Mas Aisyar Khalid di Malaysia itu kalau berbagi juga nggak pilih-pilih. Ini buktinya. Dan ini juga mendapat tontonan jutaan loh mas. Kalau nggak percaya, lihat saja TikToknya Mas Aisyar Khalid. Dulu beliau sebelum ke Indonesia juga berbagi kepada seluruh masyarakat yang ada di Malaysia. Dan penontonnya juga jutaan, begitu loh mas. Masa iya urusan berbagi saja masih dipermasalahkan. Beliau datang ke Indonesia juga dengan niat tulus, kurang apa lagi. Jadi kalau bisa, marilah kita saling mendukung satu sama lain. Langsung kita reaction video selanjutnya. Dalam 1 menit, anti isi apa anti isi mau, semua saya bayar. 1 minit mana boleh? I bantu yo. Sukalah. Suka? Okey, jom. Ready? 1, 2, 3. 1 minit nanti. Ambil apa you mau. Ambil. Mau. Ambil aja. Jom. 30 saat lagi. Ambil aja. Udah, ambil. Ambil lagi. Lagi. 10 second. 1, 2, 5. Okey. Yeay. Oi, ambil lagi. Okey lah, ambil, enggak apa-apa. Jom. Bayar lu. Umur sekarang berapa you umur? 65. 65 tahun. Ya. You doakan I follower 30 juta ya. Aman. Hari raya. Hari ini hari raya. Aduh, sudah RM500. Aduh. Okey. Boleh? Boleh sudah. You bagi dia. Ya. Baiklah. Nanti pula belanja orang. Mana kereta you? Warna apa? Nih. Dari Mas Aisyar Khalid Nih. dibagikan ke yang lain juga. Masya Allah. Bandar ya. Wah, you bagi kereta banyak besar. Besar boleh banyak barang lagi. Oh, boleh banyak barang lagi. Nanti follow saya, doakan follower saya ke 21 juta. Amin. Bye-bye. Jumpa lagi ya. Bye-bye. Okey, jumpa lagi. Take care, Aunty. Saya bikin. Dan kita bisa lihat sendiri. Assalamualaikum. Ini apa, Pak? Jahit so. Oh, jahit. Jahit Satu hari sepatu. biasa kerja kayak gini, berapa Bapak dapat? Nggak tentu deh, berangkat jam 7, ibaratnya kadang-kadang dapat 20, 30, ada kadang-kadang nggak sama sekali. Nggak. Boleh jahit nih, bagi kuat. Bapak tinggal di mana, Pak? Di Sobirin, Berapa umur Bapak?
67 sekarang. 67 tahun, Masya Allah. Anak 3, cucu 5. Berapa tahun udah kerja kayak gini? 53 tahun mah ada tukang beginian. Jahit dari pagi sampai sekarang dapat 50.000. Kalau Malaysia 15 ringgit aja satu hari. Terangkat dari jam 7 pagi, kadang-kadang jam 6 maghrib baru pulang. Dari punya anak pertama laki, yang kedua perempuan, yang ketiga lagi perempuan. Mencari nafkah dari begini. Allah. Bapaknya sampai nangis. Bapak orang yang hebat. Ini ada 5 juta di shop. Beneran dong. Beneran. Oh, beneran. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin, Alhamdulillah. Selalu datang kepadaku. Hari-hari Bapak tak pernah tinggal sholat. Masya Allah. Baru seumur hidup saya melihat orang sampai kayak begini. Tuh Pak, Pak. kan. Baru seumur hidup bapaknya dapat Berdiri ya. kebaikan yang begitu luar biasa. Alhamdulillah. Hebatnya perjuangan seorang ayah. Cukup follower saya 22 juta. Aku hantar Bapak ini pergi ke umroh. Di-share videonya. Insya Allah. Ada yang bertanya seperti ini. Apakah salah jika Aisar itu mendapat untung, lalu dia berbagi dengan masyarakat, lalu itu dibuat konten? Tidak. Apa salahnya? Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang pedagang, itu sering sekali bersedekah kepada kaum muslimin. Bahkan beliau pernah menyedekahkan 1000 ekor unta pada musim paceklik kepada kaum muslimin. Dan seluruh masyarakat Madinah tahu itu. Dan Sayyidina Utsman berdagang dengan masyarakat di kota Madinah. Beliau mendapat untung, lalu keuntungannya dibagi kepada masyarakat. Apa bedanya itu dengan apa yang dilakukan oleh Aisar Khalid sekarang? Tapi itu dibuat konten, Pak. So, why not? Aisar Khalid itu bersedekah kepada masyarakat, membagi-bagikan keuntungannya kepada masyarakat, dengan terang-terangan diperbolehkan. Dalam Al-Quran, lihat surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdu sedekati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika engkau menampak-nampakkan sedekah itu, maka itu good, baik. Dan jika engkau menyembunyikannya serta memberikannya kepada kaum fakir miskin, maka itu lebih baik bagimu. Jadi menurut Al-Quran, sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Kalau saya sendiri lebih memilih di zaman sekarang ini sedekah secara terang-terangan. Buat itu konten agar banyak manusia terpengaruh untuk ikut berbuat baik, bersedekah. Pada era di mana banyak manusia justru memamer-pamerkan maksiat seperti joget-joget, seperti pamer kekayaan, lebih baik pamer sedekah seperti Aisar. Itu jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ibu. Masya Allah. Bapak, ini apa ya? Ini jus ya? Pras. Pras. Oh, pras. Oh, gitu. Yang enak yang mana tuh? Sangkis. Bisa coba sangkis. Ada cup kecil ya? Besar ya? Semua besar. Bisa? Satu? Ini buah-buahannya berjualan juga? Iya. Pisangnya? 2.000 2.000? 10.000. Ini perniagaan Bapak punya berdagang ya ini? Sudah berapa lama Bapak dagang di sini? 5 tahun. Oh, lama. Sudah lama ya. Bagaimana hasilnya dagang? Biasa aja. Biasa aja. Seharian berapa juta dapatnya? Gak sampai segitu. Bapak sama ibu aslinya Jakarta? Betawi. Oh, asli orang Sudah berapa Betawi, lama Jakarta. Bapak sama ibu rumah tangga? 22 tahun. Waduh, anaknya berapa? 4. Ini ya, sangkis ya. Berapa harganya? 12.000. 12.000. 3 ringgit. Di sini bisa dibayar pakai kartunya. QRIS itu apa? Scan barcode. Kami dari Malaysia. Oh, Malaysia. Dari Malaysia. Aduh, Cikgu Ipin Upin. Cikgu,
Apa cikgu? Cikgu itu kan gurunya Upin Ipin. Oh, guru Pipin. Bapak, aku hanya ada kartu aja. Enggak ada cash. Enggak ada cash. Bapak, ini maaf ya. Kalau aku tukar sama barang, bisa ini barangnya? Boleh nggak apa-apa. Bisa. Barangnya enggak ada nilai, tapi... Udah nggak apa-apa, terserah deh. Hah? Udah terserah. Bentar ya. Bapak, gini Bapak, jika besok aku datang, bayar bisa nggak? Karena kartunya juga semua di hotelnya Bapak. Jadi jika bisa karena aku terlalu haus gitu. Aku jadi mau minum dan besok aku datang lagi dan bisa bayar. Kenapa? Hah? Minum dulu aja. Seingatnya aja. Jangan gitulah. Nggak apa kalau besok mau. Mau nyoba. Aha. Ya. Benar nih, ikhlas Pak. Jika besok aku nggak datang lagi gimana? Nggak apa. Seingatnya aja. Seingatnya aja. Ya, nggak apa. Yang penting kan Kan ini rezeki. Nanti uang ini Bapak kan butuh uang. Niaga kan dagang untuk uang. semua itu kan semua dari uang. Masya Nggak semua Allah. dari uang. Semua uang. Wah. Ikhlas. Bapak orang Malaysia, Iya. orang Indonesia. Kita ini saudara. Ya benar, kita bersaudara. Kapan aja kamu mau ke sini? Kenapa? Mampir aja. Benar ya Pak? Halal ya, mohon halal ya. Orang Indonesia mau cicip-cicip. Aku coba sekarang juga. Karena aku terlalu haus gitu. Bismillah. Masya Allah. Waduh, enak banget. Ini benar ya Bapak? Ini rezeki buat saya. Kamu dari Malaysia. Allah. Masya Allah. Allah. Bapak, terima kasih. Nama saya Syahri, Bapak. Saya seorang content creator di TikTok, Bapak. Ya, kedatangan saya ke Jakarta, Bapak, untuk berjumpa orang-orang yang manusianya berjiwa malaikat, Bapak, yang bisa membantu. Dan Alhamdulillah hari ini saya jumpa dengan Bapak sama Ibu. Bapak percaya sama Allah? Mana? Percaya sama Rasul? Percaya sama rezeki, Pak? Rezeki pasti. Ya. Itu dapatnya kita tidak tahu. Kalau kita salah pun dia akan datang. Benar? Kebaikan dari Benar. Hari ini saya dijentik oleh Allah untuk tiba di sini. Saya nggak kenal Bapak, Bapak nggak kenal saya. Lalu Bapak bisa bantu saya beri minuman gratis. Ini sedikit rezeki buat Bapak ya, sama Ibu. Ini saya amanahkan dekat Bapak. Nanti dibawa keluarga, Ibu, anaknya semua. Diberi makanan enak-enak. Saya memberi dengan rela. Saya juga memberi dengan rela hati. Bapaknya Ambil Bapak, pun menolak. rezeki dari Allah, bukan dari saya. Saya terima ya. Masya Ya, Allah. ambil. Semoga panjang umur, sehat selalu. Iya. Rezekinya ditambahin. Terima kasih Bapak. Doa sama Allah. Saya hanya pengen doa dari Bapak sama Ibu aja. Semoga aku sihat gitu. Terima kasih. Ah. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Pagi baru laku 15.000. Oh, gak apa-apa. Sedikit kebahagiaan buat Ibu. Aku gak bohong apa. Dijaga, disimpan betul-betul. Seikhlas hati, sebaik mungkin. Ibu pernah lihat kalung berlian? Belum pernah? Belum pernah punya emas. Ini semua dari Allah. Asbabnya satu minuman aja untuk Ibu. Ini nilai dia, usah nggak ditanya. Masya Allah. Tapi ini diberi khas untuk Ibu. Semua dari Allah, bukan dari aku. Simpan elok-elok, Ibu. Bapak. Gak apa-apa, Bapak. Ya, gak apa-apa. Ini dijaga ya, Ibu. Silakan. Berikan semua yang terbaik buat Bapak. Gak apa-apa, Bapak. Gak apa-apa. Percaya sama Allah, solat jangan tinggal. Zikirnya lebih banyak, selawatnya lebih. Ya, pasti Allah bantu. Ya, terima kasih untuk airnya. Nggak apa-apa. Aku lagi malu, nggak bawa uang. Sudah didapat barang yang mahal gitu Bapak. Diberi kalungnya sama Ibu, ucap kata cinta dikit. Masya Allah. Jadikan hari ini permulaan. Titip kata-kata cinta dan sayang. Terima kasih itu. Silakan buat kamu. Rezeki yang didapat abang kita ini. Ya, nanti dipakai cantik-cantik. Ibu bahagia, Bapak bahagia. Niaga dia lagi bagus. Rezeki lagi banyak masuk. Ya, jangan sedih-sedih. Orang Masya Indonesia Allah. semangatnya kuat. Saya dari Malaysia kagum lihat orang Indonesia. Datang jauh-jauh mau lihat. Langsung terus buat kebaikan Bapak. Jika ada siapa yang enggak cukup uang, mau minum, kasih aja. Enggak apa-apa, hari ini hilang 15.000, nanti Allah ganti lipat gandakan 1 juta, 2 juta, 10 juta. Kita enggak tahu Bapak. Ibu juga harus kuat ya. InsyaAllah Allah pasti bantu. Kita enggak tahu bila nanti Allah mau bantu. Ya. Baik Bapak, jumpa lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah.
Oke, terima kasih. Sama-sama. InsyaAllah. Amin. Hai guys, hari ini sempena hari Jumaat. Hana nak kongsi rezeki dengan semua orang yang lepas baru habis solat Jumaat dekat Masjid Jami Alam Shah. Jom. Saya nak beli 100, saya nak bagi ke orang. Kita bagi sedekah sempena hari Jumaat. Masya Allah. Sama. Ah. Free. Kalau dibantu kan? Dan ketika berbagi, tak kira daripada mana. Luar biasa. Sedekah. Ambil. Sama. Sampai bingung Sedekah apa-apanya. free. Okay, let's go. To the next one. Abang. Sama-sama. Sama. Amin. Nak goreng pisang? Sama. Nak. Goreng pisang nak? Amin. Masya Allah. Ambil lah, bagilah kawan awak dekat dalam. Okay, bagi ustaz semua dekat dalam tu Lama-lama saya buat maths minta abang. Amin. Terima kasih. Kita langsung bacakan komentar dari netizen bagaimana reaksinya ketika Mas Aisar Khalid berbagi di Indonesia. Tolong siapapun jaga komentarnya yang selalu bilang Abang Aisar datang ke Indonesia hanya ingin memanfaatkan Indonesia. Buka mata lebar-lebar. Woi, Abang sangat bermanfaat untuk orang Indonesia. Sehat selalu ya boy, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Aku sekarang cuma ingin lihat kamu hidup tenang. Saya sokong Mas Aisar Khalid. Tetap semangat Mas, meskipun ada orang yang menghujat, ada orang yang tidak suka. Malaysia emang luar biasa. Aisar Khalid terus Cik Gusari. Masya Allah, sehat selalu, orang baik panjang umur. Nggak pernah skip kalau lihat video Cikgu, selalu nonton sampai habis, sehat selalu dan berkah selalu, orang-orang baik luar biasa. Cik Gusari mendapat sambutan yang begitu sangat bikin kagum para netizen yang ada di Indonesia. Memang beliau ini kebaikannya luar biasa sahabatku semua ketika datang ke Jakarta. Bukan hanya sekedar berbagi kebaikan, beramal, tapi pesanan beliau itu juga begitu sangat menyentuh hati kita semua. Dulu nggak pernah berbagi, semenjak ada Aisar aku jadi lebih baik dan sudah berbagi. Dia menjadi inspirasi buat aku menjadi lebih baik. Aku dulu cuma duniawi, yang aku pikirkan hanya harta. Sekarang aku mengerti, harta yang dibawa cuma kain kafan. Masya Allah. Kelihatan tulus banget, tapi heran kenapa masih banyak yang benci Mas Aisar. Semoga Bapak ini ikut umroh. Nih orang hatinya terbuat dari apa ya? Baik banget, walaupun pernah dihujat di Indonesia, tapi dia tetap berbuat baik. Semoga kelak dia mendapatkan jodoh yang setara dengannya. Ya dia tahu kalau harta itu nggak dibawa mati, jadi bagikan buat pahala. Amal jariah, Masya Allah. Respect untuk sahabat-sahabatku semua. Banyak yang berkomentar sangat positif. Tetapi ada hal yang menarik lagi dari Cik Gusari yang begitu membuat para netizen Indonesia kagum. Saya sangat begitu terharu apa yang dilakukan oleh Mas Aisar Khalid, Cik Gusari, kemudian sahabat-sahabat daripada Malaysia yang begitu sangat luar biasanya memanusiakan manusia. Masya Allah. Dan reaksi netizen pun juga sampai-sampai dibuat terharu. Sampai ada yang menitiskan air mata. Harga cincinnya itu 4.000 ringgit, kalungnya di atas harga cincin bisa 20 jutaan itu. Masya Allah. Cik Gusari ini adalah seorang usahawan sahabatku semua, dan beliau usahawannya memang begitu sangat besar ya. Dan mudah-mudahan kita doakan sukses selalu Cik Gusari. Dan kedatangan beliau ke Jakarta itu wow, bikin terharu para netizen. Karena beliau ini kalau berbagi ya sangat luar biasa ya, bukan kaleng-kaleng. Tetapi di dalam berbagi beliau juga memberikan pesanan-pesanan yang sangat bermanfaat. Bukan hanya sekedar berbagi saja, tetapi mengingatkan kita pentingnya untuk sholat. Jangan sampai ditinggal, selawat diperbanyak, Masya Allah.
Dan ini sebuah pertemuan ya antara penjual buah dengan Cik Kusari, yang dimana penjual buah bapaknya ini begitu sangat ikhlas juga membantu Cik Kusari, meskipun Cik Kusari pura-pura tidak punya uang. Masya Allah. Dan Mas Aisar Khalid juga membantu salah satu seorang penjahit sepatu, yang dimana pekerjaan tersebut kalau di Malaysia itu sudah tidak ada, tetapi di Indonesia masih ada, yang dimana biasanya itu penjahit sepatu itu akan keliling dari kampung ke kampung. Bahkan Mas Aisar Khalid memberikan 5 juta bantuan. Masya Allah. Ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan inspirasi kita semua dan memberikan motivasi kita kelak nanti kita diberikan rezeki yang lebih, kita juga bisa membantu orang-orang yang memerlukan. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya.